Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Bersama kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Selayu, Sanggeng. Saya percaya semua kita ada dalam keadaan yang sehat walafiat. Kita ada dalam keadaan yang penuh dengan damai, sukacita, karena Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak untuk pagi hari ini, sebelum kita melangkah lebih jauh pada hari yang baru ini, biarlah kita datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon tuntunan Tuhan sepanjang hidup ini, sehingga apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Pagi ini saya mengajak Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita sama-sama akan bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 79 ayat 9. Tolonglah kami, ya Allah, penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Mazmur pasal 79 ayat 9. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita akan belajar dari kitab Yehezkiel pasal 40 ayat 1 sampai dengan 3. Yehezkiel pasal 40 ayat 1 sampai dengan 3, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam tahun ke-25 sesudah pembuangan kami, yaitu pada permulaan tahun, pada tanggal 10 bulan itu, dalam tahun ke-14 sesudah kota itu ditaklukkan. Pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku dan dibawanya aku. Dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di atas itu di hadapanku ada yang menyerupai bentuk kota. Kesanalah aku di bawahnya dan lihat ada seorang yang kelihatan seperti tembaga dan tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur. Dan ia berdiri di pintu gerbang. Yehezkiel pasal 40 ayat 1 sampai dengan 3. Tuhan adalah pribadi yang berdaulat dan berhikmat, sehingga semua yang ada di alam semesta ini berada di dalam kendali dan rencananya. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai Sang penguasa alam semesta, ia berdaulat. Artinya, kuasanya tidak terbatas dan ia dapat melakukan apa saja tanpa siapapun atau apapun yang dapat membatasi dirinya. Di samping itu, hikmatnya juga tidak terbatas. Karena ia berhikmat, maka ia tidak pernah bertindak tanpa terencana. Kedua hal ini, yaitu kedaulatan dan hikmatnya yang tidak terbatas, mengakibatkan apapun yang terjadi di alam semesta ini
tidak pernah terjadi secara kebetulan, namun berada di dalam rencana dan pengaturannya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bahwasannya semua yang di alam semesta, termasuk yang terjadi di dalam sejarah kemanusiaan, berada di dalam pengendalian Tuhan. Hal itu dicatat di dalam Yehezkiel pasal 40. Di situ ditulis bahwa di dalam kemahakuasaannya, Tuhan melalui penglihatan membawa Yehezkiel dari Babel ke Yerusalem. Hal ini menunjukkan bahwa kuasanya tidak terbatas sehingga ia tidak dapat dibatasi oleh tempat atau ruang. Di dalam hikmatnya, ia membawa tongkat pengukur dan mengukur semua yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang berada di dalam rencananya, kedaulatan dan hikmat Tuhan ini menjamin bahwa sesungguhnya hidup kita pun berada di dalam kendali dan rencananya yang mulia. Pemirsa yang berbahagia, seringkali kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bisa membanggakan Dia kepada banyak orang dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat tekanan datang, pada saat masalah datang, kita melupakan semuanya itu. Lalu kita berjalan dengan hikmat dan kekuatan kita sendiri yang sangat terbatas itu. Kita melupakan bahwa sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berhikmat, dan yang semua ada pada Tuhan tidak pernah sirna. Artinya bahwa apa yang ada pada Tuhan itu kekal adanya, tidak pernah bisa hilang atau bisa berubah. Tapi seringkali kita yang melupakan hal itu. Biarlah pagi hari ini kita sama-sama belajar, pemirsa yang berbahagia, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita datang kepada Tuhan dengan sekuat tenaga kita, dengan segenap hati kita. Taruhkan rasa percaya kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan tetap berdaulat atas hidup saudara dan saya. Tuhan yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Dan kalau Tuhan yang bertanggung jawab kepada kita, Tuhan tidak pernah melakukannya itu dengan setengah-setengah. Kalau saudara ingat di dalam Matius pasal 28 ayat 20, kebersamaan, penyertaan Tuhan bersama dengan kita sampai pada akhir segala sesuatu. Artinya sampai akhir zaman. Janji Tuhan ya dan amin. Dan Dia tidak pernah akan mengingkari janjinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, coba kita berpikir secara logis yang sederhana aja. Kalau Tuhan adalah pemimpin proyek, maka proyek itu akan berjalan, atau kita dapat bekerja dalam proyek itu, kita bisa mengambil berkat dari proyek itu atas persetujuan dari pemimpin proyek itu. Di luar daripada itu kita tidak bisa memperolehnya. Nah, oleh sebab itu, mari, kalau kita tahu Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, Tuhan adalah Raja atas semesta alam ini, kenapa kita harus pergi ke tempat lain? Kenapa kita harus mengandalkan kekuatan kita sendiri? Kenapa kita tidak datang terus kepada Tuhan dan berharap terus kepada Tuhan? Apalagi saudara tahu bahwa saudara dan saya adalah anak-anaknya. Kita yang sudah ditebus oleh darahnya. Kita adalah miliknya. Kita adalah warga kerajaan Allah. Dan roh Allah ada dalam diri kita. Harusnya itu bagian kita. Itu milik kita. Jadi marilah biar pagi hari ini kita jangan berpikir yang negatif. Lalu kita mulai berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi biarlah pagi hari ini sepenuhnya kita berserah kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah pribadi yang berdaulat dan berhikmat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang berdaulat dan berhikmat. Di dalam kedaulatanmu, Engkau memegang kehidupan kami, dan tidak ada siapapun yang dapat menggugatnya. Di dalam hikmat-Mu, Engkau merencanakan masa depan yang indah bagi hidup kami. Di dalam kasih-Mu, Engkau melindungi diri kami dan menetapkan langkah-langkah hidup kami agar sesuai dengan rancangan-Mu. Sungguh mulia Engkau, ya Tuhan. Kehadapan-Mu kami datang menyembah dan mengagungkan nama-Mu. Kepadamu kami menyerahkan diri dan mengangkat ucapan syukur kami. Kami juga bersyukur untuk tuntunan dan penyertaan-Mu yang telah kami alami sepanjang malam bahkan sampai pagi hari ini. Bagaikan seorang gembala, Engkau telah memelihara dan melindungi diri kami. Bukan diri kami saja, tapi juga keluarga kami. Sehingga kami tidak perlu merasa khawatir akan kehidupan kami. Karena di dalam kasih-Mu kami tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik yang kami perlukan bagi hidup kami. Kami menyerahkan semua yang telah dan akan kami kerjakan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya semuanya itu menyenangkan hati-Mu. Di dalam kasih setia-Mu kami menyongsong hari esok dengan penuh pengharapan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik, pengasih dan penyayang. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Pagi ini hamba tetap berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu ya Bapa, turun atas umat-Mu ini. Berikan mereka hati yang taat dan setia. Berikan mereka pengertian yang dalam bahwa sesungguhnya kehidupan mereka ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan yang berdaulat, yang berhikmat itu yang punya mereka semuanya. Biar Tuhan memimpin hamba-hamba-Mu ini di dalam kebenaran Tuhan setiap saat. Ya Bapa, berikan kepada mereka hati yang haus dan lapar untuk mencari firman-Mu, untuk mau ambil bagian di dalam persekutuan ibadah raya pagi maupun sore pada hari ini. Tuhan jamah, ingatkan mereka ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih, hamba percaya kasih Tuhan terus melimpah atas seluruh keluarga warga umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, tempat di mana gereja kami juga berada. Tuhan memberkati kami semuanya. Bapa terima kasih untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Pagi ini hamba juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja Tuhan yang mempersiapkan ibadah raya baik pagi maupun sore hari yang mereka lakukan secara online ataupun onsite. Tuhan, hamba mohon kasih Tuhan menyertai gereja-gereja-Mu. Hadirat-Mu yang kami perlu ya Allah. Biarlah semua ibadah yang kami lakukan bukan ibadah rutinitas, tetapi merupakan ibadah di mana kami sangat membutuhkan Engkau ya Allah. Merupakan sukacita yang besar atas setiap kegiatan ibadah ini ya Allah. Sehingga kami akan merayakan ibadah kemenangan ini dengan damai sejahtera, dengan penuh sukacita, dengan bersemangat. Sebab Engkau ada bersama dengan kami. Biarlah itu terjadi bagi setiap gereja-gereja-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Kami percaya Yesus Kristus kepala gereja kami yang mulia. Kami percaya Yesus Kristus gembala kami yang agung, yang senantiasa menuntut kami ke dalam kebenaran, membawa kami kepada kerajaan-Nya untuk menikmati masa depan hidup kami yang kekal bersama dengan Dia. Bapa terima kasih, biarlah itu terjadi bagi seluruh umat Tuhan. Bapa berikan semangat bagi umat Tuhan untuk bangkit dan datang beribadah. Kalau mereka dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan.
Jikalau mereka sedih, Tuhan hibur. Jikalau mereka sakit, Bapa hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa darah anak domba Allah turun mengalir atas seluruh kehidupan mereka. Apapun penyakit yang mereka alami saat ini dalam bentuk apapun juga, hamba mau katakan, hamba ikat sistem-sistemnya. Hamba hancurkan dan hamba robohkan, hamba perintahkan keluar dari kehidupan umatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kuasa darah anak domba Allah biru Yesus menjamah dan menyembuhkan mereka sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan dari Tuhan. Dan biarlah saudara-saudaraku memuji dan mempermuliakan Tuhan, bahwa Tuhan baik, Tuhan memperhatikan kami semua. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan kepada kami semua. Ya Allah yang baik, pengasih dan penyayang, terpujilah Tuhan. Biarlah kasih-Mu terus menjamah umat Tuhan dan menolong mereka, membawa mereka bersekutu bersama di dalam setiap tubuh Kristus yang Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, berikan cuaca yang baik. Berikan damai sejahtera melimpah atas kota Manokwari. Biar kami semua boleh ambil bagian dalam persekutuan ini. Bapa, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang berkuasa atas alam semesta ini. Apapun yang terjadi di atas alam ini, tidak ada yang lepas daripada kontrol-Mu. Dan tidak ada yang kebetulan. Karena semua Engkau yang mengaturnya. Biar Tuhan juga menolong kami yang berada di tanah Papua, yang berada di setiap kota dan kami di Manokwari. Tuhan menolong kami untuk membuka mata hati kami melihat bahwa kuasa-Mu ya dan amin. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Bapa, terima kasih. Pagi ini hamba juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang boleh ada bersama dengan hamba pagi hari ini. Hamba berdoa untuk hamba-Mu, Pak Ronald Peters. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu yang telah Engkau panggil, yang Engkau persiapkan bagi kemuliaan-Mu, biar terus Engkau melengkapi dia dan melengkapi dari waktu ke waktu, secara jasmani dan rohani. Hikmat-Mu melimpah-limpah atas pribadinya, kekuatan-Mu turun atasnya, otoritas-Mu turun atasnya, kuasa-Mu turun atas dia ya Allah. Sehingga dalam pelayanannya ya Tuhan, dia tidak melayani biasa-biasa, tetapi dia melayani dengan kekuatan-Mu ya Allah, dengan kuasa otoritas-Mu ya Allah. Sehingga setiap pelayanannya, orang yang dilayani akan merasakan pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan nyata. Tuhan memberkati pribadinya. Ajar dia untuk taat dan setia kepada Engkau selalu. Berikan kerendahan hati baginya ya Allah. Sehingga sesuatu yang ia kerjakan itu datang daripada Engkau. Dia mengakuinya Bapa, bahwa Engkaulah Tuhan atas hidupnya, yang berkuasa atas pribadi dan rumah tangganya, yang berkuasa atas pekerjaan dan semua pelayanannya. Biarlah Tuhan itu dia naikkan untuk Engkau dalam rasa syukurnya setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kesehatan yang terbaik ya Allah. Pulihkan kesehatannya. Kalau hari ini dia sedikit terganggu dengan batuk-batuk, Tuhan hamba katakan, roh batuk, aku ikat Engkau dan aku perintahkan Engkau keluar dari kehidupan hamba-Mu Pak Ronald di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan turun bagi hamba-Mu Pak Ronald di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan dan muliakanlah nama Tuhan. Bapak terima kasih. Hamba juga berdoa untuk Ibu Diana Etes yang berada di Sorong. Tuhan terus memberkati Ibu Diana Etes, memberkati pribadinya, memberkati suaminya, memberkati anak-anaknya, memberkati pekerjaan dan pelayanannya. Bila hikmat Tuhan melimpah atasnya, kekuatan Tuhan, kasih Tuhan, dan pertolongan Tuhan terus terjadi atas hidupnya. Dan bila Tuhan, dia boleh menjadi berkat bagi suaminya, bagi anak-anak, bagi banyak orang. Dan biar nama Tuhan boleh dipermuliakan dari kehidupannya senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kebutuhan mereka, hamba percaya bahwa Tuhan Kau sediakan yang terbaik atas mereka. Tuhan terima kasih untuk anak-anak mereka yang telah Tuhan tolong di dalam bangku pendidikan, di mana sementara mereka akan masuk pada kelas-kelas yang baru. Tuhan berkati dan Tuhan sediakan yang terbaik atas mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satukan hati mereka dalam kasih-Mu ya Allah. Supaya mereka hidup bergandengan tangan sebagai suami istri
di dalam satu keluarga bersama dengan anak-anak, mempermuliakan Engkau selalu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Rida Tarudatuk. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, ini hamba-Mu yang telah Engkau panggil sejak dalam kandungan ibunya. Engkau telah mempersiapkan dia untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kasih-Mu terus bekerja dalam kehidupannya, sehingga dia juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kasih yang ada dalam dirinya tidak berhenti pada dirinya, tetapi itu akan terus mengalir dan mengalir bagi banyak orang ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kekuatan spesial bagi Ibu Rida secara jasmani dan rohani. Berikan hikmat-Mu melimpah-limpah atasnya, sehingga apapun yang ia kerjakan, dia akan bekerja dengan hikmat-Mu ya Allah, dengan kekuatan-Mu, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan itu akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya, berikan kesehatan yang terbaik bagi dia. Berkati orang-orang yang dikasihinya, berkati orang tuanya, berkati anak cucunya, berkati pekerjaan dan pelayanannya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, lindungi mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah berkat bagi banyak orang dan bagi kemuliaan Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan hamba-Mu Evelyn, Caroline, Kardinal yang berada di Jakarta. Ya Tuhan, memberkati pribadinya, memberkati keluarga besarnya, dan Tuhan pakai hidupnya untuk mempermuliakan Engkau senantiasa dimanapun dia berada. Nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya. Ya Bapa, biarlah Engkau yang melindungi dia siang dan malam. Jauhkan dia dari pekerjaan si jahat dan dari orang jahat. Dan bawa hidupnya Tuhan menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapa, terima kasih. Berkat Tuhan terus melimpah atas seluruh kehidupannya. Di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya. Kemuliaan Tuhan selalu ada bersama dengan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada hamba-hamba-Mu ini ya Allah. Pakai hidup mereka terus ya Tuhan. Pakai hidup mereka Tuhan seperti janji-Mu sampai kesudahan. Mereka terus mempermuliakan Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba berdoa untuk seluruh warga gereja-gereja dimanapun berada. Spesial bagi gereja kami, Gereja Kristen Perjanjian Baru. Keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Dan Tuhan kami mohon, hamba mohon agar Tuhan menjamah seluruh umat Tuhan, tubuh Kristus, untuk ambil bagian, bersekutu bersama-sama. Dan Tuhan berikan semangat kepada mereka. Lebih daripada itu hamba mohon Tuhan yang membawa jiwa-jiwa baru memenuhi tempat kami juga. Bapa, terima kasih untuk semuanya ini. Hamba berserah sepenuh kepada Engkau ya Allah. Dan hamba mohon hadirat-Mu nyata atas setiap gereja-gereja-Mu. Tuhan berkati kami pada hari Minggu ini. Di dalam semua kegiatan kami, baik pagi, baik pun malam. Tuhan yang kami butuhkan dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Tuhan, terpujilah Engkau. Hamba berdoa juga untuk semua pemirsa, saudara-saudaraku, di mana saja mereka berada hari ini, yang menonton kembali. Tuhan memberkati mereka juga. Pergumulan-pergumulan mereka hamba serahkan ke dalam tangan-Mu ya Allah. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa mereka untuk tetap taat dan setia kepada Engkau. Bapa, terima kasih dan terima kasih. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok hari dalam waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tetap andalkan Kristus dalam kehidupan kita. Shalom, salam MDC.